Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa as'alullaha yufiqhana fid din wa yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan laka ya rabbal alamin. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair Ustaz. بخير أستاذ. نحن بخير أستاذ. طيب. في الأسبوع الماضي أخذنا درسا من الدرس الثالث عشر وما زلنا إلى درس. Lalu kita sudah mengambil bab ke-13 tapi masih setengahnya. وقبل أن نبدأ إلى درسنا الجديد نريد أن نراجع ما أخذناه في الأسبوع الماضي. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, kita ingin merujuk dulu sedikit tentang apa yang sudah kita ambil pada dulu. Nah, baik. Hadukun tadhkur amma akhadna. Ada yang masih ingat apa yang sudah kita ambil pada pekan lalu? Nah. Belajar tentang Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah Ustaz. Ahsan. Ya, akhadna. Kita sudah ambil Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Apa bedanya? Kalau Al-Qamariyah itu alnya dibaca Ustaz. Al-Qamariyah ala dibaca, sedangkan Asy-Syamsiyah. Asy-Syamsiyah itu di huruf setelah alif lam itu ada tasjid yang ditasjidkan hurufnya. Sahih. Lamnya jadi tidak dibaca gitu ya? Atau diidghamkan kalau bahasa tajwid. Apa contoh dari kata-kata yang diawali dengan huruf qamariyah? Al-Qamariyah misalnya Al-Qamar. Al-Qamar. Nah, yang lain? Yang lain boleh ikut jawab. Al-Abu Ustaz. Al-Abu. Nah. Apa satu lagi terakhir? Banyak. Al-Baitu Ustaz. Al-Baitu. Al-Baitu, Al-Miftahu, Al-Kursiyu, dan lain sebagainya. Adapun huruf syamsiyah contohnya ada Asyams. Asyams. Ya. Terus apa lagi? At-Tajir Ustaz. At-Tajiru sahih, ya Hasan. Terus? Dokter apa dokter? At-Tabib. At-Tabibu. 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 Nah, Ahsan. Baik, itu Qamariyah dan Syamsiyah. Pekan lalu apa lagi yang sudah kita ambil? Begitu ya Ustaz. Apa lagi? Harfun ta'rif Ustaz. Lam ta'rif atau al-Islam. Ya, jadi ada kata-kata yang menggunakan al dan tidak, ya, atau kita sebut sebagai ma'rifah dan Nakirah. Pertama secara makna dulu, apa bedanya baitun dengan al-baitu? Itu belum jelas rumahnya Ustaz. Kalau pakai al yang lebih spesifik ya. Nah, kalau sudah ada alnya, dia spesifik rumahnya. Rumah itu. Rumah itu atau rumah tersebut. Tapi kalau belum ada, masih baitun saja. Baitun. Masih umum. Belum spesifik yang mana rumahnya. Yang penting dia sebuah rumah. Nah,
Terus dari segi penulisan. Dari segi penulisan, al dan tanwin, apa kaidahnya? Tanwin dan al bisa bertemu. Tanwin. Ya, sahih. Artinya, tanwin dan al tidak bisa tidak bisa bertemu. Jadi kalau al saja, ya, kalau tanwin saja. Dengan rakus diambil dua-duanya. Walaupun kita mau mereka bersama gitu, tapi tetap tidak boleh digabungkan tanwin dan al. Nah, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pelajaran baru? Silakan. Insyaallah belum Ustaz. Belum ya? Baik. Belum Ustaz. Kalau gitu kita coba masuk ke bagian setengah kedua dari 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qallidna ba'di najmun. 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 Nah. Jadi pekan lalu kita ambil huruf qamariyah, kira-kira pekan lalu itu banyak-banyaknya huruf qamariyah. Adapun sekarang ini banyak kita ambil huruf syamsiyah. Apa artinya najmun? Bintang, Ustaz. Bintang. Apa bedanya dengan an-najmu? An-najmu bintang. Bintang itu, Ustaz. Itu bintang itu. Bintangnya sudah spesifik ya, bintang itu atau bintang. Ini qamariyah apa syamsiyah? Syamsiyah Ustaz. Syamsiyah. Baik. Qallidna ba'di rajulun. Rajulun. Ar-rajulu. Ar-rajul. طيب ايش المعنى؟ Laki-laki pria. Laki-laki. Nah, sahih. Dikun. 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 Ad-diku. Adiku. طيب. ما معنى الديك؟ Ayam jantan. Ayam jantan. Kalau yang betinanya apa? Dajjal, Ustaz. Dajjaj. Nah, dajjaj atau dajjaj? Dajjaj. Astagfirullah. Dajjajatun. Dajjajatun. Ini yang biasa dimakan ya, ada ayam jago, ada ayam biasa. Ini ayam biasa. Bukan ayam jago. Yang biasa digoreng ya. Dajjaj. 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 Dajjajah. Tayyib. Jadi kalau mau makan ayam bilangnya di sini dajjaj. Bukan makan dikun ya. Karena dikun jarang untuk digoreng dan dimakan. Tayyib. Terus talibun. 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 At-talibu. At-talibu. Tayyib, apa makna talib? Pelajar. Pelajar. Sahih. Nah, inilah huruf-huruf syamsiyah, contoh-contohnya yang nakirah dan yang ma'rifah. Ya, ini baru kalimat saja. Ini kita masuk ke jumlahnya. Silahkan dibaca dari sebelah kanan dan Nisha. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Apa artinya an-najmu ba'id? Bintang itu jauh. Bintang itu jauh. Bintang itu jauh, sahih. Sebelah kirinya, silahkan. Delvi. Ar-rajulu waqifun. Seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu telah berdiri. Seorang laki-laki itu
sedang berdiri ya, waqif. Ahsant. Terus Ibu Vivik. Sukaru hulwun. Ulangi lagi, kafnya pendek. As-sukaru. As-sukaru hulwun. Ahsant. Shnu makna? Gula itu manis. Gula itu manis. Baik. Sahih. Liana. Liana, nah. Sebelah kanannya. Yang at-talibu maridun. At-talibu maridun. Ahsan. Shnu makna? Belajar itu sakit. Pelajar itu sakit. Sahih. Kemudian Ibu Lailan. Addiku jamilun. Sahih. Maknaha? Ayam jantan itu bagus. Ayam jantan itu bagus atau indah. Nah, Indah. kemudian Ibu Rose. Sebelah kirinya di sini. Ibu Rose, Ad-daftaru jadidun. jadi nah. Maknaha? Buku tulis itu lama ya. Baru. Baru. Jadid baru. Nah, buku tulis itu baru. Sahih. Ibu Hasanah. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ahsan. Apa makna? Pedagang itu kaya. Pedagang itu kaya. Ya. Yang kayanya yang goni ya, bukan yang Tajir. tajir. Baik, sebelah kirinya Ibu Fona. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Ahsan. Apa makna? Toko itu buka. Toko itu buka. Nah. Tayyib. Kemudian qallidna ba'di, ikuti semuanya. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Nah. At-tuffahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. At-tuffahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Tayyib. Apa artinya al-waladu faqir? Apel itu lezat. Lezat. Al-waladu faqir. Lelaki itu Anak itu miskin. Anak itu fakir atau miskin. At-tuffahu ladhid. Apel itu enak. apel itu enak atau lezat. Nah. Ibu Mimi, gimana kabar Masih sambil menunggu Ustadz. Jadi Tayyib. masih fokus belajarnya. Semoga dimudahkan ya. Insya Allah. Ini mau ikut kelas secara aktif atau mau mendengarkan saja? Sementara saya mendengarkan, menyimak saja. Nah, silakan ya. Semoga diberi kemudahan, semoga diberikan kelancaran. Amin. Baik. قلدنا بعدي الطبيب طويل والمريض قصير. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. نعم، وش المعنى؟ Dokter itu tinggi. Dokter itu tinggi Pasien itu pendek. pasien itu pendek. Dokter itu tinggi dan pasien itu pendek. Baik. Sampai sini jelas semuanya, mafhum? Mafhum. Wadih? Wadih. Ustaz. Allah. Mudah ini ya. Ini kaidahnya sama dengan pekan lalu. Cuma ada tambahan-tambahan praktek kayak gitu. Tayyib.
Kalau mau kita singgung sedikit, kaidah untuk pekan ini, kita singgung sedikit, susunan ini namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismi. Apa artinya jumlah? Kalimat. Kalimat. Ismiyah, maksudnya ismiyah ini apa? Ismiyah ini, tahu isim? Isim. Tahu kata benda. Kata benda. Ya, sebenarnya nggak harus kata benda ya. Sifat juga isim. Pokoknya yang selain fi'il dan harf. Selain fi'il dan harf itu kita sebutnya isim. Fi'il itu kan kata kerja. Bentar. Fi'il ada harfun, ada fi'lun, ada ismun. Ya, atau pendekatannya boleh dibilang kata benda dulu boleh. Jadi ada harfun, ada fi'lun, ada ismun. Harfun ini apa? Huruf. Jadi huruf itu yang pendek-pendek, kata-kata yang pendek banget, dan artinya itu mengikuti kata setelahnya. Jadi artinya kadang-kadang boleh bisa berubah, kadang-kadang. Contohnya kayak fi, in, ya di Al-Quran suka nemu ya. Ala. Dan itu akan kita ambil nanti pekan depan insya Allah tentang harf. Ya. Yang kedua ada fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il ini kata kerja. Dan semua kata selain harfun dan fi'lun semuanya masuk ke ismun. Ya, masuk ke dalamnya kata benda, hewan, manusia. Ini semuanya ini ismun, ya. Ini bukan kata kerja, berarti ismun. Baik. Sampai sini waktu ismun apa? Wadih, Ustaz. Insyaallah. Baik. Sekarang ya, semua jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang diawali oleh isim kita sebut sebagai al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah apa? Kalimat. Al-jumlah kalimat, kalimat ismiyah, artinya yang diawali oleh isim. Ini isim. Ini isim. Ini isim. Ini isim. Semuanya isim. Jadi semua jumlah yang diawali oleh isim kita sebutnya jumlah ismi. Mafhum? Mafhum. Jadi kita sudah kenalan dengan isim dan kenalan dengan jumlah isminya. Kalau jumlah yang diawali oleh fi'il, kita bilangnya jumlah fi'liyah. Nah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Tapi nanti jumlah fi'liyah nanti kita ambilnya semester depan. Sekarang kita Boleh nggak Ustadz ditunjukkan satu aja contoh jumlah fi'liyah? Contoh dari jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah udah ya, contohnya semuanya ini jumlah Alhamdulillah. Tapi kalau jumlah fi'liyah contohnya jumlatun fi'liyatun. Contohnya adalah fi'il yang sering kita ambil dulu deh. Kayak dhahaba, ini akan sering kita ambil nanti. Oh, yang kata kerjanya di depan ya? Diawali, pokoknya diawali dengan kata kerja. Dhahaba Muhammadun ila suq misalnya. Dhahaba Muhammadun ila suqi. Nah, ini awal kata dalam jumlahnya apa? Awal kata dalam jumlahnya adalah Fi'il, yaitu dhahaba. Itu pergi. Jumlah fi'liyah. Baik. Sampai sini jelas perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah?
Insyaallah Ustaz. Insya Allah. Nah, intinya jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il, jumlah ismiyah diawali oleh isim. Terakhir, ada 2 rukun yang terdiri dari jumlah ismiyah. Ini yang mau kita bahas. Intinya sebenarnya ini. Dari tadi mukadimah doang. Ini mukadimah perbedaan huruf fi'il isim, terus perbedaan jumlah fi'liyah dan ismiyah. Ada 2 rukun ya yang harus ada dalam jumlah ismiyah. Baik. Yang pertama adalah mubtada dan yang kedua adalah khobar. Khobar. Nah, sudah pernah dengar ya, yang sudah pernah belajar mungkin. Yang pertama adalah al-mubtada atau mubtada. Dan yang kedua adalah khobar. Oh, ini apa lagi ini? Ini mudah. Ya, ini mudah. Mubtada itu intinya yang mengawali sebuah jumlah. Berarti an-najmu di sini adalah mubtada. Semua yang di awal itu namanya mubtada dalam jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Dalam jumlah ismiyah yang mengawali jumlah ismiyah adalah mubtada. Kalau jumlah isinya mubtada doang, bukan jumlah namanya. An-najmu. Ada apa dengan najmu? Ya, kalau kita mau bikin kalimat, otomatis kita butuh keterangan tentang najmun. Najmunnya kenapa? Disinilah kita membutuhkan khobar. Ba'idun di sini artinya Keterangan. khobar atau keterangan untuk si mubtada. An-najmu ba'idun. Nah, ini baru menjadi jumlah. Mubtada'nya an-najmu, khobarnya ba'idun. Baik. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Jadi dengan kata lain, mubtada itu subjek bukannya? Ana nggak terlalu paham bahasa Indonesia masalahnya. Jadi Masya sebenarnya Allah. mubtada itu apa Besar. Ustaz? Hah? Mubtada itu jadinya sebenarnya kata apa gitu Ustaz? Pelaku gitu kan? Gini, Kata kalau Kata dalam bahasa benda. Indonesia, buku itu mahal. Buku itu sebagai subjek ya. ya Iya subjek. kan? Ah, berarti subjek. Mahal Ya. keterangan. Mubtada itu subjek. Khobarnya berarti Keterangan Keterangan. objek. kira-kira begitu. Bukan kalau objek mahfud. Keterangan mubtada kalau nggak salah. Baru itu keterangan. Itulah masalahnya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia plek. Jadi agak Intinya, repot. anak kurang tahu ini akan sama dengan subjek bahasa Indonesia atau tidak. Iya Ustaz. Intinya dalam jumlah ismiyah, mubtada itu yang mengawali. Selesai. Intinya di awal itu selalu mubtada. Itu bahasa Arab begitu. Baik Ustaz. Nah, mubtada itu selalu yang mengawali sebuah jumlah. Kalau sudah ada kata dalam sebuah jumlah berarti butuh keterangan ya kan? Dan disitulah datang seorang khobar sebagai keterangan dari mubtada tadi. Mubtada. Buku itu mahal, bukunya mubtada, mahalnya khobar. Bar. Kita pengen ngasih tahu bahwa buku itu mahal. Mahalnya ini khobar. Apa yang pengen kita kasih tahu? Baik. Misalkan ada at-talibu jadidun. Mana mubtada'nya? At-talibu. Khobarnya At-talibu. Jadidun. 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 Itu bab mubtada dan khobar selesai. Itu doang. Dalam susunan kalimat yang paling simpel. Ada yang mau kasih contoh lain? Mubtada dan khobar? Silakan. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Mana mubtada'nya? Ad-daftaru. Ad-daftaru, khobarnya Jadidun. jadidun. Khalas. Jelas sampai sini? Jadi apa Ustaz? Yang dibagi menjadi 3 harfun, fi'il, sama ismun itu apa ya Ustaz? Harfun, fi'lun, dan isim ini pembagian kata. Pembagian. Jadi ini kan kata, ini kata, ya kan? Rojul kata, waqifun kata, talibun kata.
kata-kata dalam bahasa Arab ini terbagi 3. Ada kata kerja, atau kita sebut fi'lun. Ada kata yang sangat pendek, atau kita bisa bilang setengah kata. Itu sebenarnya bukan kata. Sangat pendek dan artinya kadang-kadang bisa berubah. Tergantung kalimatnya. Ini kita sebutnya harfun. Ya, kalau kita kasih contoh harfun sedikit aja ya. Tapi jangan dibawa pusing dulu, nanti harfun kita ketemu di pekan depan. Kayak fi atau ala. Ini kan kalau kita lihat hurufnya dikit banget. Ya. Terus artinya itu kadang-kadang bisa berubah. Fi itu dalam. Kadang-kadang kalau kalimat yang lain bisa berubah lagi. Ala itu di atas. Tapi kadang-kadang maknanya juga nggak selalu di atas. Ala, ini harfun. Fi'lun, kata kerja seperti zahaba. Sisanya benda-benda, nama hewan, nama orang, nama negara, itu masuk semuanya kemana? Isim. Ismun. Ke ismun, sahih, ke isim. Ini intinya. Ini pembagian awal. Kalau kita sudah kenal pembagian ini, kita bisa kenal juga pembagian jumlah. Itu maksudnya. Jadi ini mukadimah saja. Nanti kita masuk ke pembagian jumlah, ada fi'liyah dan ismiyah. Ini yang diawali oleh fi'il, fi'liyah. Dan yang diawali oleh isim adalah Ismiyah. Itu pembagiannya. Terus kita masuk ke jumlah ismiyah. Ada 2 rukun, yaitu mubtada dan khobar. Khobar. Jumlah ismiyah harus ada ini, mubtada dan harus ada khobar. Nah, ya. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Baik. Nah, ini selesai, ini aja pembahasannya. Mubtada dan khobar, intinya mau ke sini. Jadi di bab ini kita Nah, silakan. Apa namanya? Kan kata Ustadz kalau mubtada itu dia selalu mengawali ya. Kalau khobar itu untuk keterangannya. Nah, itu tuh kalau misalkan melihat dari Video untuk diaktifkan. Sebentar. Karena Ini namanya Ibu kita Laila. akan menyiapkan bentuk apresiasi bagi para peserta yang Coba lagi, tanya lagi. Siapa tadi yang nanya? Ustadz, saya Iya, silakan Ibu Hasanah. iya. Kan itu ada mubtada tadi yang kata Ustadz, terus ada khobar. Tadi mubtada itu kan untuk mengawali sebuah jumlah ya. Sahih. Terus kalau khobar itu kan untuk keterangan. Nah, boleh tidak kalau misalkan kita melihat dari ciri-cirinya. Misalnya, kan kalau mubtada itu ada alnya. Terus kalau khobar itu tanwin tuh itu. Iya. Itu Ustaz. Paham. Bisa tidak kalau seperti itu? Melihat ciri-cirinya enggak? Untuk awal boleh ya. Untuk awal kita lihat mubtada di sini alif lam semua, khobar itu tanwin semua, boleh. Tapi enggak selalu seperti itu sebenarnya. Contohnya, nama orang Muhammadun, ada alif lamnya enggak? Enggak ada. Enggak ada kan? Tapi bisa jadi mubtada. Muhammadun waqifun misalnya. Muhammadun berdiri. Di sini Muhammadnya nggak ada alif lamnya. Tapi karena dia di awal dan dia sebagai kata yang mengawali, berarti Muhammad di sini mubtada apa khobar? Mubtada. Ya. Waqifunnya khobar. Intinya di situ. Jadi lihat aja tempatnya. Lihat aja tempatnya. Kalau di awal dia mubtada, di akhir dia khobar. Ini susunan aslinya seperti ini. Mubtada dulu, kemudian khobar. Di luar pengecualian. Nanti pengecualian ketemunya di bab-bab atas. Itu tuh, saya kan misalnya melihat itu ya. At-tabibu tawilun. Terus al-maridu. Misalkan dia dalam satu kalimat tuh. Berarti tetap yang disebut mubtada itu yang selalu mengawali ya. Misalnya tadi at-tabibu. Itu masuk ke dalam mubtada gitu ya. Nah, sahih. Tabibu mubtada, khabarnya tawilun. Nah,
Ya, intinya kan gitu. Kalau kita mau ngasih tahu, kalau kita mau berbicara sama orang kan ada yang dikasih tahu. Kita pengen ngasih tahu bahwa tufah ladzidz. Jadi kita butuh tufah dan butuh keterangan yang mau kita kasih tahu, khobarnya. Itu dua rukun yang nggak bisa terpisahkan. Dan mubtada biasanya selalu di awal dan khobar datang belakangan. Nah, ada lagi? Khalas ya. Ini pembahasan ringkas dan form yang paling simpel untuk mubtada dan khobar. Nanti setelah ini kita akan bertemu semua jumlah ismiyah sampai nanti pembahasan fi'liyah. Baik. Kita lanjut ke tamarin. Ya, iqra waktub ma'a dhabti awakhirul kalimat. Bacalah dan tulislah sambil memberikan harokat akhir setiap kata. Ini dibaca sambil dikasih harokat, ya. Dengan kaidah tadi, kaidah qamariyah dan kaidah syamsiyah. Silahkan baca dari kanan, Danisha. Al-babu. Al-babu, ahsant. Delphi. At-tajiru. At-tajiru, Ibu Fifik. An-najmu. An-najmu, ahsant. Ibu Liana. Al-qamaru. Al-qamaru, ahsant. Ibu Laila. Ibu Laila. Nyaut malah tukang es krim ini. Baik. Ibu Rose. Setelah Al-Qamaru apa itu Ibu Rose? Adikku. Adikku. Nah, Tidak mudah menerjemahkan bahasa Afwan, tadi kamu mute. Iya. lain. Bulelan setelahnya. Dalam bahasa Indonesia. Al-ma'u. Menerjemahkan barangkali. Baik. Bisa saja Ibu banyak Rose halangan, sudah. Ibu Hasanah. kita mempelajari Al-Quran. Asariru. Asariru. Ahsant. Ibu Fona. Al-baitu. Al-baitu, sahih. Baik. Selanjutnya Danisha lagi. Al-masjidu. Al-masjidu. Delphi. Ar-rajulu. Ar-rajulu, Ibu Fifik. Sukaru. As-sukkaru. Liana. Al-waraku. Al-waraku. Nah. Ya, artinya apa? Bab. Pintu. Pintu. Tajir. Pedagang. Pedagang. Najm. Bintang. Qamar. Bulan. Adik. Ayam jantan. Alma. Air. Sarir. Ranjang. Bait. Rumah. Rumah. Masjid. Masjid. Rajul. Seorang laki-laki. Sukkar. Gula. Al-waraq. Daun. Atau kertas. Nah, ini harokatnya. Tayyib. Iya. Kita lanjut lagi. Rakam 2. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Kita isi yang kosong di titik-titik berikut ini dengan kata yang cocok. Nah, di garis bawahi dengan kata yang cocok, munasibah. Sesuai. Jadi kita tinggal isi apanya, mubtada'nya apa khobarnya di sini? Mubtada'nya, Ustaz. Mubtada'nya. Khobarnya sudah ada. Nah, kita cari mubtada yang cocok, yang sesuai untuk khobar yang sudah ada. Nah,
Tadi mungkin dengan apa yang dikatakan Ibu Hasanah juga. Jadi kalau untuk awal seperti ini, silahkan kalau mau isi kata untuk mubtada'nya di sini dikasih alif lam, ya, dikasih al. Ini memang kalau kata-kata benda untuk jadi mubtada biasanya jadi al. Beda dengan nama orang, nama kota dan lain sebagainya. Ya, jelas ya. Dan dia harus sesuai, misalkan ghaniyun atau maridun. Ya, apa yang cocok dengan marid? Ya, jangan cuma taruh asal kata. Misalkan kita bilang al-hajaru maridun misalkan. Ini sesuai apa enggak? Enggak. Enggak, ya harus yang sesuai. Ada ghani, ada hulu, ada marid, najis, awil dan qasir. Bekal pertama yang akan kita masuki yaitu ketika kita masuk ke asal. Sudah jelas perintahnya untuk PR? Allah Ustaz. Nah, ditulis, difoto, dikumpulkan terakhir hari Rabu. Hari Rabu. Nah, baik. Kita lanjut ke tamrin nomor 3. Di sini ada ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasibul kalimata allati fil qa'imati alif. Oh, hamzah. Kita pilih yang ada di qa'imah ba, apa yang cocok dengan alif. Ini diapakan? Ini silakan ditarik garis yang ada bukunya. Boleh juga dikasih kode 1, 1, 2, 2 gitu yang cocok yang mana. Boleh juga ditulis ulang. Nah, jelas ya. Jadi ini tarik garis. Jadi dijodohkan mana yang cocok. At-talib cocoknya yang mana. Alma cocoknya yang mana. Boleh ditarik garis, boleh dikasih tanda, boleh ditulis ulang. Silahkan kita kasih waktu 3 menit dari sekarang. Tunasibu apa ya Ustaz ya? Ya? Maaf Ustaz. Tunasibu itu apa? Tunasibu itu yang sesuai. Yang sesuai. Apa bedanya sama munasibah Ustaz? Tunasibu itu fi'il. Munasibah itu isim. Jadi kalau kita bilang al-kalimah al-munasibah, kata yang cocok. Baik. Terus kalau kita bilang al-kalimah fi A allati tunasibu al-kalimah fi B. Misalkan kata di A yang cocok tapi sebagai kata kerja. Di Indonesia cocok ada kata kerjanya nggak sih? Nggak ada ya? Yang cocok tapi sebagai kata kerja, yang mencocoki. Gimana? Yang cocok dengan kata-kata yang ada di B. Tapi dia sebagai kata kerja di sini, bukan sebagai isim. Tapi artinya sama ya, kalau di Indonesia sama-sama yang cocok. Ditulis ya Ustaz? Iya, boleh ditulis ulang. Boleh dikasih tanda doang atau dikasih tarik garis juga boleh.
Baik, kelas. Halo Ustaz. Ada yang belum? Sudah semua? Baik. Ya, Silahkan. Ustaz. Silahkan. Talib cocoknya sama apa, Danisha? At-talibu maridun, Ustaz. At-talibu maridun. Ya, sepakat semuanya ya. At-talibu Ya, maridun. Ustaz. Ustaz. Baik, ad-dukkan, Delvi. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Baik. Yang lain? Semuanya sama? Sama, Ustaz. Sepakat? Ustaz. Baik. Ahsan. Baik. Ibu Fifik, at-tufah. Tufahu ladidun. At-tufah ladid. Ya, semuanya sama? Sama. Semuanya suka apel berarti ya? Baik. Sama Ya, Ustaz. apalagi gratis. Aduh, gratis. Baik. Alma. Apa Alma? Laliana. Al-ma'u harun. Al-ma'u harrun. Baik. Semuanya sama? Ada yang beda? Sama, Ustaz. Sama Ustaz. Iya. Ya. Sahih. Al-hajaru. Ibu Lailan. Al-hajaru. Ya, di unmute dulu. Iya. Coba Ibu Rose. Baik, ya, silakan. Al-hajaru, Ibu Rose. Al-hajaru titik-titik. Hajaru Mm-mm. maksuru. Al-hajaru maksurun. Sakilun. Al-hajaru sakilun. Al-hajaru thaqilun. Sisa 2 ya, kalau nggak maksur thaqil. Jadi yang mana, Om? Yakin thaqil apa maksur? Sakilun. Thaqilun, baik. Semuanya sepakat thaqil? Sepakat, Ustaz. Sepakat, alhamdulillah. Untung nggak jadi maksur ya. Al-qalamu terakhir ini sisa-sisanya. Ibu Hasanah. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun ya. Tinggal 1 ya. Al-qalamu. Ini kalau seperti ini, kalau kayak gini, kita jangan cuma cari kata yang cocok, tapi harus cari yang paling cocok. Dan disisakan kata untuk yang setelahnya. Kira-kira kata ini jangan-jangan lebih cocok untuk setelahnya gitu kan. Kalau tadi al-hajru maksur berarti al-qalamu thaqil. Al-qalamu thaqil ini kayaknya agak aneh ya. Kalau al-hajru maksur masih boleh. Baik, kita lihat di sini at-talibu marid, ad-dukkanu maftuh, at-tufah ladid, al-ma'u har, al-hajaru thaqil, al-qalamu maksur. Nah, ya sama semua ya. Sama, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Kita lihat selanjutnya. Ini ada al-kalimatul jadidah. Qallidna ba'di hulwun. Hulwun. Maridun. Maridun. Dukkanu. Ad-dukkanu. Ghaniyun. Ghaniyun. Tawilun. Tawilun. Faqirun. Faqirun. Qasirun. Qasirun. At-tufah. At-tufah. Atau at-tufah. Ya, artinya hulwun. Manis. Marid. Sakit. Sakit. Ad-dukkan.
toko, Toko. kaya, Tawil, tinggi, Tinggi. Fakir, fakir, Qasir, pendek, At-Tufah, apel. apa? Ya, di sini ada qaimah untuk huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ada berapa huruf masing-masing? Sama, ada 14. Nah, kok cuma 14? Berarti kalau dijumlahkan huruf hijaiyah ada berapa? 28. Coba yang udah belajar tajwid, huruf hijaiyah ada berapa? 28. 30. Hah? Berapa? Berapa sih? Berapakah jumlah huruf hijaiyah? Ya, ada khilaf ya. Nah, Ada yang bilang 28, ada yang bilang 27. Hah? Malah 27 lagi, dikurangin. Nggak tahu. Berkurang. Ada yang bilang 28, ada Hamzah yang ya, bilang 20. Ya, 9. Huruf apa kira-kira yang nggak ada di sini kalau 29? Lam alif. Hah? Lam alif 2 huruf. Nggak, kita yang 1 huruf aja. Hamzah. Hamzah. Yakin Hamzah? Iya, Hamzah. Hamzah kan dibagi alif ya. Itu alif. Ini apa nih? Abun. Abun ini diawali oleh Hamzah atau oleh alif? Hamzah. Alif apa Hamzah? Hamzah. Hamzah apa alif? Hamzah ya. Kalau dibaca alif dianggap bakti kan ya, untuk huruf memanjangkan. Bisa iya, dibaca. kalau dibaca A, hanya I, U, sebagai pemanjang saja. sahih. Kalau dibaca A, I, U berarti Hamzah ya. Berarti yang nggak ada di sini huruf alif. Nah, jadi khilafnya 29 itu antara alif dihitung apa enggak. Itu aja sih. Kalau alif dihitung berarti 29, kalau tidak dihitung berarti 28. Nah, di sini alifnya nggak ada. Kenapa nggak ada alif? Karena alif tidak bisa mengawali. Ya kan? Gimana? Kata yang diawali oleh alif itu apa? Ada nggak? Bisa, karena dia fungsinya hanya memanjangkan saja. Tidak bisa jadi di awal. Ya, kalau jadi di awal, ya bingung ya, susah bacanya gimana itu alif di awal. Baik. Kalau Allah gitu bukan alif, itu hamzah ya, Ustaz? Allah. Ini ada pertama ya. Kita kalau untuk lafzul jalalah ini ada 2 pendapat. Tapi jangan dibawa pusing ya, ini cuma informasi aja. Yang pertama ada yang bilang itu tidak mustaq atau memang sudah katanya seperti itu, tidak diambil dari apapun. Sudah memang asal katanya Allah dari awal, kayak nama orang gitu, tidak bisa diubah kayak ya, nama orang Indonesia lah, misalkan Saputra gitu ya. Saputra itu sudah begitu, tidak bisa diubah-ubah. Sama juga lafzul jalalah, ada yang bilang sudah begitu, tidak bisa diubah, jadi tidak masuk ke qamariyah dan tidak masuk ke syamsiyah. Nah, terus huruf diawali yaitu hamzah wasal. Tapi kalau ada yang bilang dia mustaq atau diambil dari kata lain, ada yang bilang dari kata ilah. Apa artinya ilah? Ilah itu artinya Tuhan. Ya, jadi diambil dari kata ilah, terus al-ilah, terus hamzahnya dihilangkan jadi Allah. Kalau ada yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, berarti Allah di situ al-nya adalah alif lam. Alif lam apa? Qamariyah apa syamsiyah? Allah. Syamsiyah ya? Syamsiyah. Ada tasydidnya di situ dan memang lam masuknya ke huruf syamsiyah. Jadi a, la. Itu al. Sisanya kan lam sama hu, berarti ini yang aslinya kan. Nah ini, lamnya ini masuk ke huruf syamsiyah, makanya masuknya nanti Allah ke syamsiyah. Itu kalau ikut pendapat yang kedua. Tapi kalau ikut pendapat yang pertama, tidak masuk kedua-duanya. Tidak masuk ke huruf qamariyah dan tidak masuk huruf syamsiyah, karena sudah begitu
tidak bisa di apa-apain lagi, memang begitu asal katanya. Jadi ada perbedaan pendapat tuh ya, dan tidak usah Ya, dipusing, insya Allah tidak ada di ujian. Iya, alhamdulillah. Saya pusing-pusing Ustaz, yang muda aja. Yang mudah-mudah dulu. Nah. Ya. Baik. Qalidu ba'di al-abu. Al-abu. Al-babu. Al-babu. Al-jannatu. Al-jannatu. Al-himaru. Al-himaru. Al-khubzu. Al-khubzu. Al-ainu. Al-ain. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Al-famu. Al-famu. Al-qamaru. Al-qamaru. Al-kalbu. Al-kalbu. Al-ma'u. Al-ma'u. Al-waladu. Al-waladu. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Al-yadu. Al-yadu. Tayyib. Ma makna ab? Bapak. Bapak, bab. Pintu. Jannah. Surga. Kalau babul jannah, Pintu surga. itu surga. Ya. Surga atau kebun. Ya, surga atau kebun. Himar. Keledai. Khubz. Roti. Roti. Khubzun ya. Ain. Mata. Wada. Makan siang. Makan siang. Fam. Mulut. Mulut. Qamar. Bulan. Bulan. Kalb. Anjing. Anjing. Al-ma. Air. Air. Al-walad. Anak laki-laki. Laki-laki. Al-hawa. Udara. Udara. Kalau hawa nafsu. Oh. Kalau hawa nafsu gimana tulisannya? Apa Ustaz? Mirip ya, tapi beda. Hawa. Hawa. Oh, pakai. Hawa ya. Nah, beda lagi ya. Jadi ini hawa, ini udara. Baik. Al-yad. Tangan. Nah, ya ini yang sebelah kanan, contoh huruf komari. Komariyah, lamnya dibaca, tapi dalam penulisan tidak harus dikasih sukun ya, atau tidak usah di atas lam dikasih sukun, begini saja. Biarkanlah al tanpa harokat. Nah, sebelah kiri, qallidna at-tajiru. At-tajiru. As-thawbu. At-thawbu. Ad-diku. Ad-diku. Az-zahabu. Az-zahabu. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Az-zahratu. Az-zahratu. As-samaku. As-samaku. Ash-shamsu. Asy-syamsu. As-sadru. As-sadru. Ad-dhaifu. Ad-dhaifu. At-talibu. At-talibu. Al-zahru. Al-zahru. Al-lahmu. Al-lahmu. An-najmu. An-najmu. Baik, apa makna tajir? Pedagang. Thawb. Pakaian. Pakaian secara umum, atau kalau di sini zaman sekarang thawb diidentikan dengan baju laki-laki. Baju laki-lakinya orang Arab itu yang jubah. Itu thawb. Di Ayam jantan. zahab. Emas. Emas. Rajul. Laki-laki. Az-zahra. Bunga. Bunga. Samak. Ikan. Asyams. Matahari. As-sadr. Dada. Ad-dhaif. Tamu. Talib. Pelajar. Zahir. Zuhur. Zahar. Punggung. Punggung. Kalau zuhur itu pakai zu, ya pakai zu. Az-zuhru. Az-zuhur. Al-laham. Daging.
An-najm. Bintang. طيب. إلى هنا واضح. Insya Allah Ustaz. Ada Wadi. 28 kata. Silahkan dikasih waktu 5 menit. Buat 3 kalimat. Buat 3 jumlah yang mubtada'nya diambil dari 28 kata ini. Salah tiganya aja, pilih 3, kemudian dibuat jumlah. Jelas? Insya Allah Pilih 3 kata Ustaz. di sini, kemudian dibuat kalimat. Nah, silahkan ada waktu 5 menit. Usahakan kalimatnya bikin sendiri, dibedakan dari apa yang ada di buku. Dan memang setelah ini nanti kita koreksi. Jadi nggak apa-apa salah, karena akan dibenarkan setelah ini. Coba explore kata-kata yang lain dengan khobar yang sudah pernah kita ambil ya, kabir, towil, ya, sakil, yang sudah diambil aja. Tapi silahkan kalau bisa beda dengan yang ada di buku. Nah, silahkan dimulai dari sekarang. 5 menit. Ya, instruksinya dibuat kalimat dari kata-kata yang ada di sini. Cuma 3 aja. Jadi kata-kata yang ada di sini dipilih 3 kata, kemudian dibuat kalimat. Nah, Ustaz, tadi al-dhahabu apa ya Ustaz? Adzahabu emas. Oh, ya. Hmm. Tiga kalimat dari kata yang ada di sini. Nah, silakan.
Ada yang sudah selesai? Sudah Ustadz. Baik, yang lain? Satu sudah selesai. Sudah Ustaz. 2, Khalas Ustaz. 3, yang belum santai aja, diselesaikan dulu. 4. Sudah Ustaz. 5. Sudah Ustaz. 6. Sudah Ustaz. 7. 4. Baik. Kita coba mulai dari Danisha. Silakan. Apa aja kalimatnya? Yang pertama, asyamsu ba'idun wal qamaru qaribun. Yang kedua, adz-dzahabu wasikhun wal hajaru nazifun. Yang ketiga, al-ain jami'un. Yang ketiga itu aja Ustaz. Baik. Ahsant. Sahih, semuanya secara makna sahih. Tapi mungkin ada beberapa kaidah yang belum kita ambil ya. Ya, ini diperhatikan. Ada dalam bahasa Arab ada mudzakkar, ada mu'annas. Jadi dalam slide ini anak belum kasih tahu tadi ada beberapa yang mu'annas. Apa aja yang mu'annas? Pertama di sini ada jannah, ada ain, ada yad, ada zahrah, ada syams. Nah, jadi 5 kata ini mu'annas. Maksudnya mu'annas apa? Maksudnya adalah gender, gimana ya? Perempuan, mu'annas itu perempuan intinya. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Jadi semua kata, ada yang laki-laki juga, ada yang perempuan. Nah, sampai sini selesai ya. Kenapa ini mu'annas? Nanti pembahasannya. Insya Allah pekan depan atau setelahnya lagi. Ya, ini nanti pembahasan mu'annas. Tapi sekarang cuma sebentar sedikit aja. Ini mu'annas. Berarti kalau mu'annas, khobarnya tidak bisa seperti mudzakkar. Ini sambil yang nulis pakai 5 kata ini sambil dikoreksi langsung, tidak masalah. Jadi khobarnya tidak dengan mudzakkar. Kalau mudzakkar misalkan at-tajiru ba'idun, kalau mu'annas tinggal ditambahkan tak marbutah. Jadi asy-syamsu ba'idatun. Kayak ustazun dan ustazatun. Jamilun dan jamilatun. Kayak gitu. Tinggal ditambahkan tak marbutah di khobarnya. Nah, tapi tidak masalah karena memang ini belum kita ambil. Tadi asyamsu apa, Danisha tadi asyamsu apa pakainya? Asyamsu ba'idatun. Ba'idatun lah ya. Jadi tinggal ditambahkan tak marbutah. Yang lain juga gitu ya. Tinggal ditambahkan tak marbutah kalau pakai 5 kata ini.
Ya, Hasan, silakan Delvi selanjutnya. At-tajiru faqirun. Al-ma'u baridun. Hasan. Ar-rajulu mahirun. Mahirun pakai hak ya. Pakai hak. Mahirun. Nah, ahsan. Sahih. Kemudian Ibu Vivik. Al-abu tawilun. Al-waladu qasirun. Al-khubzun ladhidun. Al-khubzu. Oh iya. Al-khubzu ladhidun. Nah. Az-zahratu jamilatun. Sahih. Al-ma'u baridu. Baridun. Nah. Al-ma'u baridun. Asyamsu harratun ya Ustaz. Gimana? Harratun. Ya. Harratun. Harratun. Nah, banyak sekali ini, Om. Baik. Oh iya, banyak. Ahsan sahih. Diana. Al-dhahabu jamilun. As-samaku ladhidun. As-thawbu jadidun. Al-abu qasirun. Al-lahmu thaqilun. Al-lahmu thaqilun. Nah. Ahsan. Sahih. Ini banyak-banyak juga ya. Sahih. Masya Allah. Pengen explore. Ibu Laila. Baik, Ibu Rose. Al-qamaru jamilun, al-famu maftuhun, al-khubzu ladhidun, as-sawbu wasihun, al-himaru thaqilun. Al-himaru thaqil. Nah, ahsan. Iya. Ibu Hasanah. As-sawbu nadhifun. At-talibu jalisun. Az-zahratu jamilatun. Tayyib. Asy-syamsu jamilatun terakhir. Ahsan. Yang terakhir apa tadi? Apa? Yang terakhir apa tadi? Yang terakhir az-zahratu jamilatun. Az-zahratu jamilatun. Sahih. Ahsan. Ya, itu muannats ya, sahih. Baik. Ibu Fona. Al-qalbu kabirun. Az-zahratu jamilatun. As-sawbu nazifun. Baik. Ahsant. As-sawbu nadhifun. Ibu Siska. Ibu Siska dapat, Om? Afwan Ustadz, masih belum mengerti. Oh iya, agak terlambat tadi ya. Ya, disimak ulang aja Om rekamannya nanti Om ya. Iya. Sekarang Ustadz. Afwan. Iya. Oke. Kalau gitu ini terakhir, tamrin terakhir. Kita baca masing-masing sesuai dengan kaidah Qamariyah dan Syamsiyah. Sesuai dengan kaidah Qamariyah dan Syamsiyah. Silahkan dari kanan. Danisha. Al-baitu. Al-baitu. Delvi. Ad-diku. Ad-diku. Ibu Vivik. Mana nih Ustaz? Sampingnya ad-diku. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Liana. Al-babu. Al-babu. Ibu Lailan. Ibu Lailan. Baik. Ibu Rose. Tolibu. At-talibu. Ibu Hasanah. As-sukaru. As-sukaru. Ibu Fona. Ad-daftaru. Ibu Siska.
Al-akhu. Ikuti. Al-akhu. 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 Iya. Sisanya bersamaan bareng-bareng. Wahid, itsnan, tsalatsa. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Ar-rasulu, terus Al-wajhu. al-wajhu. As-sadiqu. As-sadiqu. Sahih, ini Syamsiyah. Terus Al-Qur'an. Al-Qur'anu. As-salatu. As-salatu. Terus Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Ini yang di Masjidil Haram ya. Terus Ar-Ra'su. Ar-Ra'su. Al-Isba'u. Al-Isba'u. Terus Sabun. As-sabunu. Sabun. Terus Al-Dhufru. Al-Dhufru. Apa artinya Dhufur? Kuku. Buku. Ya. Terus Al-Fajru. Al-Fajru. Salat Fajar. Terus Az-Zuhru. Zuhur. Al-Asru. Asar. Al-Maghribu. Maghrib dan Al-Isya. Isya. Nah, ahsantun. Ya, ini harakat-harakatnya. Kemudian bihadza intahayna minad dars ats-tsalits. Dengan ini kita sudah selesai dari pelajaran ke-3. Terakhir, selanjutnya kita akan coba lihat mufradat apa yang tersedia untuk bab ke-4. Nah, sebelumnya ada pertanyaan? Ustaz mau tanya untuk al-asru itu kan surat asar ya Ustaz. Kalau di surat al-asr kan artinya waktu, itu berarti maknanya memang 2 atau bagaimana Ustaz? Ya, maknanya bisa kita sesuaikan dengan tempat, gitu ya. Jadi memang beberapa kata dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna sesuai dengan tempatnya. Di antaranya itu ada al-asru itu sebagai arti waktu, ada yang al-asr itu dibilang modern, ada al-asr sebagai sholat asar dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan tempatnya. Jadi dalam kamus itu biasanya kamus Arab ke Arab ya. Asar, al-asru artinya ini, terus contoh kalimatnya. Nah, dalam kalimat ini artinya ini. Terus kalimat lain lagi artinya ini. Dalam kalimat lain lagi artinya ini. Jadi gitu kalau dalam kamus. Itu namanya kata yang memiliki beberapa arti. Sahih. Ahsan. Soalan jamil. Ya. Ada lagi? Ya, Ustaz. Tayyib. Ya, seperti biasa kalau kita sudah selesai dari bab, kita akan persiapan untuk bab lain, bab selanjutnya dengan menghafalkan mufradat dan asalib. Ya, biar nggak salah baca. Qallidna ba'di fi. Fi. Ala. Ala. Wa. Wa. Ghurfatun. Ghurfatun. Hammamun. Hammamun. Matbakhun. Madbakhun. Sa'atun. Sa'atun. Madrasatun. Madrasatun. Madza. Madza. Jami'atun. Jami'atun. Mirhadun. Mirhadun. Sama'un. Sama'un. Min. Min. Ila. Ila. Anta. Anta. Ana. Ana. Huwa. Huwa. Hiya. Hiya. Al-yabanu. Al-yabanu. As-sinu. As-sinu. Al-hindu. Al-hindu. Kharaja. Kharaja. Dhahaba. Dhahaba. Mudirun. Mudirun. Al-Filippinu. Al-Filippinu. Suqun. Suqun. Nah, ini mufradatnya cuma ini aja. Ya, lebih dikit dari yang lalu. Asalibnya Muhammadun.
Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Ana min Jakarta. Ana min Jakarta. Baik. Bihada al-mufradat dan asalib ini dihafalkan dan disetorkan terakhir hari Rabu. Nah. Ya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Iya.